Memiliki rumah bersih dan rapi adalah harapan semua orang, namun tidak semua bisa mewujudkannya karena aktivitas yang padat. Memiliki anak kecil tentunya akan lebih merepotkan. Nah, ada beberapa kebiasaan baik yang bisa kita lakukan untuk menciptakan rumah bersih dan rapi. Tips agar rumah selalu bersih dan rapi. Yang pertama, selalu rapikan tempat tidur. Biasakan setelah bangun tidur langsung merapikan tempat tidur. Hal seperti ini yang harus diperhatikan ya bun. Rapikanlah kamar tidur setiap pagi atau setelah kita istirahat. Nah, bersihkan ruangan agar kamar juga enak dipandang. Serta simpanglah barang-barang yang tidak seharusnya berada di kasur, seperti misalnya buku, mainan, atau barang-barang yang lainnya. Selimut-selimut atau sarung yang sudah kita lipat langsung dimasukkan ke dalam lemari ya bun. Jangan sampai dihamburkan lagi sama anak-anak kalau bunda punya anak kecil di rumah. Seperti saya yang masih punya anak-anak balita, suka sekali mainin selimut. Segala macam dilakukan, bikin rumah-rumah atau sekedar tidur-tiduran sambil main dokter-dokteran. Seakan-akan lagi sakit begitu ya bun. Jadi biasakan selimut simpang langsung ke dalam lemari. Nah, tips yang berikutnya adalah bersihkan dapur setelah memasak. Bila bunda setelah memasak atau melakukan sesuatu yang mungkin meninggalkan noda seperti minyak, sisa-sisa makanan, maka segeralah bersihkan supaya tidak lengket lebih lama. Jika kita menundanya lebih lama, noda tersebut semakin susah dibersihkan dan akan meninggalkan jejak yang mungkin membuat tampilan rumah atau tampilan dapur kita semakin kotor. Jangan lupa di bawah-bawah kompor juga ya bun dan sekitarnya. Biasanya sih dapur kita berminyak parah kalau kita lagi menggoreng ikan ya, dikarenakan minyaknya itu keciprat kemana-mana, bahkan di lantai pun juga ada. Nah, berikutnya bersihkan piring kotor setelah makan. Membersihkan piring kotor setelah makan juga bagian dari kebersihan. Ya iyalah, aduh. Biasakan untuk mencuci piring setelah makan supaya tidak ada cucian piring yang menumpuk. Baik itu panci, penggorengan, wajan, dan lain-lain sebagainya. Jangan tinggalkan cucian di malam hari karena mengundang lalat ataupun bahkan tikus sih. Dan kalau perlu, ajarkan juga anggota keluarga untuk mencuci piring setelah makan, minimal piring sendiri. Dan alhamdulillah piring saya saat ini tidak banyak bun. Selagi air menyala, saya pastikan untuk selalu mencuci piring-piring kotor. Dan saat ini air sedang mampet ya bun, alias lagi macet. Nah, bisa bunda lihat airnya keluar sedikit sekali. Sepertinya sementara proses berjalan menuju rumah. Tapi walaupun itu sedikit, saya juga gercep untuk mencuci wadah-wadah karena ditinggal sedikit saja pasti numpuk. Di daerah ini memang agak gelap ya bun, karena lampu dapur saya itu pas di belakang saya, jadi bayangan saya membuat gelap wastafelnya. Oh ya bunda, lihat nggak sih saringan kerang saya itu? Dulu ada saringannya tapi sekarang sudah lepas karena tidak bisa menahan derasnya air. Tapi masih saya pakai sampai sekarang. Oh ya bun, jangan lupa bersihkan sink wastafel juga biar makin kinclong kayak muka Bu RT. Tadam pengek ke Bu RT.
Tapi sekarang ini sabun cuci piringku sudah habis, bun. Jadi saja waktu cuci piring sponnya langsung saya cemplungin saja begitu. Karena habis ya sabunnya. Nah, ini sudah hampir selesai. Waktu kita emang banyak ya, bun, terbuang di dapur, belum lagi masak, beres-beres, lap-lap ini itu, semuanya pokoknya ada aja. Oke, tips berikutnya adalah rapikan barang-barang dan buang yang tidak terpakai. Kita juga sebaiknya menyingkirkan atau membuang barang-barang yang sudah tidak terpakai ya, bun. Pikirkanlah apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Dan gunakan barang yang masih berfungsi dengan baik dan singkirkan barang yang sudah tidak berfungsi. Oh ya, bun, sambil pilih-pilih barang yang tidak terpakai, saya juga sekalian bersihkan rak melayang saya ini, karena ini memang sudah lama saya tidak bersihkan. Dan sambil pilih-pilih barang yang tidak terpakai, sambil lap-lap biar kelihatan bersih dan kinclong ya. Dulu ini adalah tempat piala dan make up, tapi sekarang pialanya pindah ke ruang tamu. Di sini itu campur-campur ya, bun. Ada buku-buku peralatan anak-anak saya, seperti obat-obatan, bedak, minyak telon, dan juga kebutuhan suami dan make up saya. Sebenarnya sih untuk makeup saya bisa dibilang tidak ada ya, bun. Ya paling cuma hand body, pensil alis atau cila, lipstick 1 atau 2 buah, dan bedaknya pakai bedak baby. Saya orangnya memang agak malas, bun, yang namanya makeup. Dan ini masih pilih-pilih barang-barang yang sudah tidak dibutuhkan lagi ya, seperti ada juga tuh kertas-kertas mainan, kertas-kertas dan juga mainan yang rusak, dan juga sekalian lap-lap. Oh ya, bun, alhamdulillah ini itu bikinan pak suaminya sudah lama sekali. Dan ternyata banyak barang-barang nih yang tidak dibutuhkan di sini, ya Allah. Sungguh terlalu ya, saya yang malas tidak pernah melirik area ini. Dan tips ini juga sangat berlaku dan harus saya terapkan untuk diri sendiri supaya lebih rajin lagi beres-beresnya. Barang-barang di rumah tidak banyak sih, bun, tidak ada dekorasi-dekorasi ataupun perintilan lainnya, tapi tetap saja kelihatan berantakan ya. Dan untuk headset saya gantung di sana karena anak-anak itu suka mainin. Sudah banyak sih handset saya rusak. Nah, ini hasil seleksi barang-barang yang tidak terpakai lagi, termasuk alat make up ini saya tidak pakai lagi, makanya dibuang saja. Dan selanjutnya saya juga merapikan rak penyimpanan tas saya. Ini sih resnya sudah rusak yang sebelah kiri itu, bun. Tapi ya masih saya pakai, soalnya masih bagus juga. Nah, oke, selanjutnya tips berikutnya adalah selalu letakkan pakaian di tempatnya. Hal sepele seperti meletakkan pakaian di tempatnya sangatlah penting. Kebiasaan ini adalah dasar kita untuk belajar disiplin, sehingga bisa menciptakan rumah yang bersih dan rapi. Berilah contoh pada anggota lain bagaimana seharusnya melakukan atau meletakkan pakaian yang benar. Dan simpanglah pakaian-pakaian yang masih bagus atau istilahnya masih mau dipakai ya. Seleksi pakaian yang sudah lama tergantung dan langsung disimpan saja di keranjang pakaian kotor, karena kalau tidak ini akan mengundang banyak nyamuk, bun. Barang-barang yang seharusnya berada di tempatnya juga segera disimpan ke tempatnya, supaya nanti jika dibutuhkan langsung saja diambil ke tempatnya tanpa harus cari-cari di mana berada. Seperti itu. Dan selanjutnya bersihkan sampah yang berserakan. Sebenarnya sih tadi itu setelah merapikan kasur,
langsung langsung disapu-sapu saja, karena biasa ya, sesuai dengan pengalaman saya, setelah saya merapikan kasur pasti diberantakin lagi, atau anak-anak injek pasir kemudian naik lagi di kasur. Dan seharusnya itu tadi saya menyapu, tapi ya ada kepentingan lain juga. Nah, ini tadi tuh sebelum menyapu saya saya sapu-sapu kembali kasurnya. Nah, ini lanjut lagi ya di di ruang tamu saya. Menurut saya area ruang tamu itu juga harus dijaga kebersihannya. Mana tahu ada nih tiba-tiba tamu datang, jadi ruang tamu itu siap dipakai, selalu bersih dan rapi. Saya itu paling gemes kalau ada pasir pokoknya pasir di dalam rumah, langsung saja saya sapu, karena itu nggak enak aja sih diinjek-injek, dan rasanya selalu ingin menyapu rumah kalau ada pasir. Apalagi sekarang musim hujan, aduh lengket ya, lantainya lengket. Dan sekarang itu anak-anak saya suka keluar masuk walaupun itu hujan. Terkadang dalam sehari itu 3 atau 4 kali rumah dibersihkan atau disapu. Dapur dan juga ruang tamu saya seperti ini ya Bu, berdekatan, jadi itu pas disapu ya sekali nyapu. Alhamdulillah, itulah tadi beberapa tips dari saya, semoga bermanfaat ya Bunda. Walaupun rumah kita sederhana dan juga warna-warni, tapi setelah dibersihkan dan juga dirapikan, insya Allah hati kita juga akan tenang dan aman serta nyaman. Nah, sekian dulu ya tipsnya Bunda, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.